Diberitakan sebelumnya, Mbah Sumirah, warga RT 1 RW 11 Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, salah satu potret kemiskinan yang masih belum tersentuh bantuan pemerintah. Mbah Sumirah tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari anyaman bambu yang jauh dari kata layak huni. Bahkan untuk kebutuhan sehari-harinya menunggu dari belas kasihan para tetangga. Mendengar hal tersebut, Kapolres Jember beserta jajaran kepolisian sektor Tanggul dan Pemdes setempat langsung mendatangi kediaman Mbah Sumirah dengan membawa tim medis Polres Jember dan juga tim medis RSU Kaliwates. Rombongan yang dipimpin langsung oleh AKBP Alfian Nurizal menyerahkan bantuan langsung berupa sembako dan sekaligus memberikan pertolongan medis kepada Mbah Sumirah. Dari hasil pemeriksaan tim medis, Mbah Sumirah yang hidup sendiri sejak 30 tahun lalu diduga menderita penyakit kusta. Untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, Mbah Sumirah langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Ya, tentunya hari ini Polres Jember bersama dengan Polsek Tanggul, saya juga didampingi oleh Kiai Mahrus beserta petinggi, di mana untuk saat ini informasi dari masyarakat ada saudara kita Nenek Sumiran, yaitu usia 65 tahun yang diduga mengalami sakit kusta. Kami selaku Kapolres ibah melihat penderitaan dialami oleh Ibu Sumiran, sehingga kami silaturahmi ke kediaman, melihat profesinya yang seharinya adalah membuat sapu lidi, kurang lebih jumlah satu hari 5 yang bisa dibuat dengan dijual harga Rp2.000. Dan itulah sebagai pemasukan, sebagai kelangsungan hidupnya. Hingga tentunya kami memberi sebuah sembako dan tali AC, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat beliau. Dan kami juga akan berusaha untuk memberikan pengobatan. Kita rujuk ke rumah sakit di Jember dan tentunya kami mohon doanya kepada masyarakat Jember untuk Ibu Sumiran diberikan kesehatan dan pulih kembali. Amin. Kini, Mbah Sumirah tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Dari Tanggul, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Menurut Ketua Lembaga Pemikiran Islam Bung Karno atau LPIBK Ali Assegaf, Jember sudah harus berkembang pesat dalam era digitalisasi. Salah satu caranya seperti mempromosikan hasil tani lewat media sosial, tidak lagi antar pedagang dan pengepul saja. Namun harus ada media sosial untuk mempromosikan, sehingga hasil pertanian di Jember semakin dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Ia menyatakan jika Jember saat ini sedikit tertinggal oleh Banyuwangi untuk urusan promosi di media sosial. Dengan dia stok beras, kan perlu stok beras di rumah, ya kan? Dia beli beras dengan aplikasi ini, harga beras 1 kilo semisal. Saya ngendaknya, syarat kita kerja, syarat kita menyiapkan teknologi, syarat kita menyiapkan bersama-sama, syarat-syarat yang semua ini, ayo kita gayung bersambut untuk mempersiapkan kemakmuran seluruh masyarakat Jember sebagai nilai keadilan bagi seluruh masyarakat Jember, bukan Indonesia. Nanti Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Dirjen Sumber Daya dan Informatika Kominfo Republik Indonesia, Dr. Ismail Ahmad mengatakan bahwa saat ini semua kalangan sudah mengoperasikan teknologi dan hampir semua kalangan mulai anak-anak, remaja bahkan dewasa. Hal itulah yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat Jember untuk mengembangkan bisnis di era digital atau 4.0 ini. Karena ke depan semua hal seperti perdagangan dan transaksi apapun akan menuju ke era digital. Generasi milenial itu siapa? Yaitu generasi yang umurnya kira-kira di bawah 25 tahun lah, atau di bawah 30 tahun. 25 tahun itu lebih kencang lagi koneksi internetnya ke bawah itu. Jadi generasi anak-anak kita, bahkan mungkin cucu kita kalau ada yang di ruangan ini. Nah, sebagian besar koneksinya itu pakai HP. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah melakukan kunjungan ke Kemendagri, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan 3 poin penting yang disampaikan kepada DPRD diantaranya, Bupati harus melaksanakan perintah sesuai dengan surat Mendagri yang dikirim bulan November lalu. Selain itu, Mendagri akan berkoordinasi dengan Gubernur terkait surat tersebut. Gubernur diminta untuk melakukan langkah antisipatif jika Pemkab tidak melakukan perintah Mendagri. Yang terakhir, DPRD diminta untuk melakukan fungsi pengawasan kepada Pemkab terkait perintah Mendagri untuk mencabut Perbup SOTK yang baru.
Hasil pimpinan berkonsultasi ke Mendagri, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Mendagri walaupun itu lisan. Intinya bahwa tahap pertama harus menindaklanjuti surat tersebut dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Mendagri. Mendagri akan berkoordinasi ke Gubernur untuk melakukan langkah-langkah antisipatif apabila Bupati tidak melaksanakan titah dari surat. Halim menambahkan dalam waktu dekat DPRD akan berkirim surat kepada Mendagri terkait persoalan tersebut dan nantinya akan dijadikan pegangan oleh DPRD. Mengingat penyampaian 3 poin dari Kemendagri kemarin disampaikan secara lisan belum tersurat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sosialisasi UMK Jember tahun 2020 ini bertempat di Pendopo Wahyawibawa Graha. Dalam kesempatan, Bupati Faida menyampaikan bahwa UMK Jember tahun 2020 naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, UMK Jember sebesar Rp2.170.917 dan di tahun 2020 naik menjadi Rp2.355.662,91. Dasar keputusan ini adalah keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/568/KPTS/013/013 tahun 2019 tentang upah minimum kabupaten di Kota Jawa Timur tahun 2020 yang sebelumnya telah melalui sejumlah pembahasan serta survei. Sebelumnya, Bupati juga menyerahkan piagam penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada 19 perusahaan kategori pembayaran tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2019 tepat waktu dan paling awal. Selanjutnya dari BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan program jaminan ketenagakerjaan, yakni jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Pemerintah akan monitoring secara langsung terkait implementasi UMK di lapangan dengan melakukan sidak lapangan. Hari ini kita undang lebih 400 orang ya dalam rangka sosialisasi UMK 2020, baik dari perusahaan, dari organisasi buruh, dan pemerhati tenaga kerjaan. Saya tadi juga menyampaikan yang apresiasi dari provinsi untuk mereka yang tahun 2019 ini membayar THR tepat waktu dan yang paling awal. Dan kita tadi sepakati bahwa UMK yang sudah di-SK-kan oleh Gubernur ini akan menjadi panduan buat kita semua. Karena hari ini sudah kita sosialisasikan, maka implementasinya ke depan ini akan kita monitoring secara langsung untuk mengecek bahwa implementasi di lapangan benar-benar sudah dijalankan. Karena ini adalah jaring pengaman untuk kepentingan perusahaan dan pegawainya. Bu, pengawasannya seperti apa Bu di lapangan terkait UMK ini perusahaan? Ya, kita akan minta laporan dari perusahaan-perusahaan sekaligus sidak lapangan untuk memastikan di bulan Januari pelaksanaan UMK ini berjalan dengan baik. Nah, apa ini Mbak untuk sanksi atau? Pasti kita tegas sih. Kalau mereka nggak mampu tidak mengajukan penangguhan pembayaran UMK, tapi juga tidak menjalankan UMK, pasti kita sanksi sampai pencabutan izin usaha. Tapi kalau ada alasan yang jelas bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir ada pemahaman yang baik antara yang punya perusahaan dan yang bekerja, tentu kita akan proses pengizinan. Pemerintah Kabupaten Jember juga akan menindak tegas apabila terdapat perusahaan yang tidak menjalankan UMK sesuai dengan peraturan. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 junto pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. Jika perusahaan maupun pengusaha yang melanggar pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan kategori tindak pidana murni atau bukan delik aduan. Artinya, tindak pidana ini dapat secara langsung ditangani oleh pihak berwajib seperti kepolisian atau pegawai pengawas ketenagakerjaan tanpa harus menunggu pengaduan dari karyawan yang menjadi korban. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sepanjang 7 km jalan pedesaan yang ada di Dusun Brego, Desa Sumberjo, Kecamatan Ampulu mengalami kerusakan parah. Jalan tersebut adalah berstatus jalan tingkat kabupaten yang bisa menghubungkan tempat wisata Watu Ulo dan Payangan.
Namun kondisinya rusak sejak 2 tahun yang lalu dan belum mendapatkan perbaikan dari dinas terkait maupun pemerintah Kabupaten Jember. Kesal karena sering terjadi kecelakaan, warga setempat nekat memasang banner berukuran besar dengan tulisan "Selamat datang di objek wisata Jeglongan Sewu". Tulisan ini sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah Kabupaten Jember sekaligus untuk menagih 22 janji kerja Bupati Jember Faidah. Nah, ini selama ini sering menimbulkan kecelakaan bagi warga Sumberjo khususnya. Ini sudah akhir 2017, ini sudah mulai parah dan 2018 ini malah lebih parah lagi sampai sekarang. Sehingga ya itulah masyarakat karena kekhawatiran dan sebagainya banyak korban-korban lagi, sehingga harapannya ini bisa segera untuk diadakan pemeliharaan dan perbaikan. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Genap sepekan kantor Camat Jenggawa Jember ambruk. Guna kepentingan penyidikan, tim Lab 4 Polda Jawa Timur menggelar olah kejadian perkara di lokasi ambruknya atap bangunan yang menimpa 1 pekerja. Tim Lab 4 memintai keterangan kontraktor yang melaksanakan pengerjaan proyek kantor camat senilai 2 miliar, PT Andaya Breka Konstruksi yang memenangkan tender proyek. Dalam olah TKP, petugas juga melakukan pengujian kekuatan beton bangunan dengan alat tes beton. Jadi untuk hari ini tim Lab 4 dari Polda Jatim cek ke lokasi untuk melaksanakan olah TKP dan penyelidikan terkait ambruknya bangunan Kecamatan Jenggawa. Jadi itu nanti tim yang dipimpin atau diketuai oleh Pak Kompol Hendi itu nanti jelas akan membawa beberapa barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan di Lab 4. Sementara itu untuk penelitian lebih lanjut, beton dan sejumlah material bangunan lain dibawa ke Polda Jawa Timur dan UNER untuk diperiksa. Dari Jenggawa, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. DPRD Jember telah menerima surat tembusan dari Gubernur Jawa Timur tentang rekomendasi atas pemeriksaan khusus bahwa Bupati Jember Faidah harus segera menindaklanjuti rekomendasi dari Gubernur dan Kemendagri. Hal tersebut perihal mengembalikan kepada struktur organisasi tata kerja atau SOTK lama yang ditetapkan 1 Desember 2016 lalu. Jika perda SOTK yang baru tidak dicabut, maka akan berdampak pada 711 ASN di lingkungan Kabupaten Jember yang terancam tidak bisa naik pangkat. Sebab nomenklatur jabatan yang digunakan saat ini tidak terintegrasi dengan sistem aplikasi kepegawaian. Selain itu, menurut Ketua DPRD Jember Itkon Syauki, dampak lainnya adalah terdapat tumpang tindih fungsi kerja dari masing-masing OPD di Kabupaten Jember, dan hal ini akan berdampak pada kinerja birokrasi yang ada. Itkon berharap Bupati Jember memiliki itikat baik untuk segera menindaklanjuti surat Gubernur dan Kemendagri. Akan terjadi tumpang tindih ya, tusi antar OPD. Jadi OPD 1 mengerjakan tugas atau fungsi OPD lain, yang satunya juga seperti itu. Dan dampak langsungnya ini ada 711 PNS terhambat kenaikan pangkatnya. Ya, DPRD sangat mengharapkan itikat baik Bupati untuk segera melakukan langkah-langkah konkret. Berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur nomor 131/254/011.2/2019 tentang rekomendasi atas pemeriksaan khusus, Bupati Jember diminta segera mencabut 15 surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, 1 keputusan Bupati pendemisioneran pejabat, pencabutan 30 perda tentang SOTK yang ditandatangani pada 3 Januari 2019 untuk dikembalikan pada 1 Desember 2016. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yakut. Selama ini kita diam, tapi hari ini kita buktikan bahwasanya Ansor dan Banser di Kabupaten Jember siap melawan yang akan menentang para ulama kita. Sanggup? Sanggup?
Berangkat dari markas Gerakan Pemuda Ansor Jember, puluhan anggota Banser bergerak menuju Mapolres setempat. Mereka mendatangi Polres terkait aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa anggota Ormas yang membuat pernyataan sikap agar terus diusutnya tokoh NU Kiai Muwafiq atas tuduhan melakukan penghinaan terhadap Rasulullah. Padahal menurut Wakasat Korca Banser Jember Muhammad Mahfudi dalam kajian keilmuan, hal tersebut masih bisa diperdebatkan. Oleh sebab itu, para anggota Banser ini ingin dipertemukan dengan Ormas yang telah membuat pernyataan sikap ke Polres Jember tersebut untuk membahas isi ceramah Kiai Muwafiq. Dari teman-teman Banser, saya sangat kecewa terkait ini. Kalau seperti ini saya yang akan melaporkan kepada Polda. Ya. Saya akan telepon Kapolda bahwasanya Kapolres tidak tanggap terkait permasalahan ini. Karena ini sangat meresahkan bagi warga Nahdliyin. Kalau warga Nahdliyin bergerak, ini akan menjadi ancaman keamanan yang ada di Kabupaten Jember. Dalam hal-hal seperti ini harusnya Kapolres saja. Kenapa kemarin Kapolres bisa menerima orang-orang yang seperti ini? Ini yang sangat saya sayangkan. Namun anggota Banser ini mengaku kecewa karena tidak berhasil menemui Kapolres Jember. Mereka berharap bisa segera memperoleh informasi untuk dipertemukan dengan Ormas yang menyudutkan Kiai Muwafiq. Jika tak kunjung mendapatkan kejelasan, maka para pasukan Nahdlatul Ulama ini berjanji akan kembali mendatangi Polres Jember untuk meminta informasi lebih lanjut. Sehingga kami datang ke Polres Jember untuk melakukan klarifikasi apakah benar pihak-pihak tersebut melakukan pernyataan untuk menekan pihak kepolisian mengusut apa yang telah dinyatakan oleh Kiai Haji Muwafiq. Dan kami ingin melakukan klarifikasi juga, tidak sekedar kepada Polres, tapi juga kepada pihak-pihak yang telah membuat pernyataan sikap ke Polres Jember agar kita bisa bertemu untuk melakukan dialog dan diskusi terkait dengan isi ceramah Kiai Muwafiq. Kegiatan kami tadi ketika kami datang ke Polres, kami sangat kecewa karena ternyata kami tidak bisa bertemu dengan pihak Pak Kapolres dan pejabat-pejabat secara umum di Polres kebetulan sedang ada kegiatan di luar. Hingga saat ini Kapolres Jember AKBP Alfian Nurizal belum bisa dikonfirmasi. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Ketua Pagar Nusa Jember Fatur Rozi kepada sejumlah awak media. Dirinya menjelaskan kedatangannya beserta anggota Pagar Nusa di Mapolres Jember. Fatur Rozi ingin bertemu dengan Kapolres Jember dan memberikan pernyataan sikap agar kepolisian dan masyarakat tidak terprovokasi isu yang dihembuskan, salah satunya ceramah Gus Muwafiq yang sempat viral meski Gus Muwafiq sendiri telah meminta maaf kepada publik. Karena isu tersebut terdapat beberapa pihak yang memanfaatkan situasi tersebut untuk memecah belah persatuan masyarakat. Untuk itu, sikap Pagar Nusa dengan tegas tetap membela Kiai dan berharap kepada Polres Jember untuk terus menjaga kondusivitas Kabupaten Jember. Selain itu, Fatur Rozi juga berharap untuk masyarakat agar menelaah setiap permasalahan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung perpecahan. Penyampaian sikap kita, sikap Pagar Nusa tentang keberadaan situasi kondisi yang beberapa pekan ini yang berkembang, yaitu tentang masalah pidatonya Gus Muwafiq yang viral. Nah, tentunya kami selaku pimpinan Pagar Nusa Kabupaten Jember punya kewajiban untuk membela Kiai. Tentunya dalam pembelaan itu bukan membela babi buta. Ya, permintaannya ke Polres apa ini? Tentunya kalau Kapolres ya mintanya bagaimana supaya khusus Jember ini kondusif. Jangan sampai terjadi apa istilahnya ya hal-hal yang menimbulkan perpecahan. Apalagi kita sama Muslim. Saya pikir apa yang disepakati Kapolres ya bagus. Sementara itu, Kapolres Jember Alfian Nurizal menyambut baik kedatangan Ketua Pagar Nusa ke Mapolres Jember. Kami menerima dari Pagar Nusa di Polres Jember, yaitu yang diwakili oleh Ketua Haji Fatur Rozi, untuk menyampaikan surat pernyataan sikap yang dimana intinya bahwasanya untuk Pagar Nusa Jember siap untuk membela NKRI dan tentunya mengajak kepada umat Islam Indonesia
untuk tidak dibodohi oleh pihak-pihak yang selalu mengorbankan kebencian dan propaganda sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tentunya kita terima dengan baik dengan audiensi perwakilan dari Pagar Nusa, yaitu yang diwakili oleh Ketua Fathul Rozi, untuk menyampaikan untuk tidak mudah terprovokasi propaganda yang dapat meresahkan di tengah masyarakat, khususnya di warga Jember. Demikian. Dari Mapolres Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Sudah aksi mengenai tolak radikalisme. Aksi yang dilakukan di depan kantor Pemkab ini berlangsung damai. Koordinator aksi Agus Harimurti mengatakan paham radikalisme harus dicegah karena saat ini persebarannya sudah ada di Jember. Oleh sebab itu pihaknya meminta untuk dilakukan kajian di seluruh yayasan pendidikan di Jember yang diduga melakukan penyebaran ajaran radikal. Paham radikalisme ini dinilai sangat berbahaya bagi ideologi bangsa, khususnya masyarakat Jember. Demonstran menuntut Bupati Jember Faida untuk segera melakukan komunikasi lintas ulama dan organisasi masyarakat Islam di Jember sehingga bisa melakukan identifikasi daerah mana yang berpotensi terjadinya penyebaran radikalisme. Selain itu, Bupati juga diminta untuk segera memberikan jawaban atas tuntutan yang diberikan. Jika tidak, demonstran mengancam akan mendatangkan massa yang lebih besar lagi. Sejauh ini kami sudah melihat ada konflik-konflik dengan masyarakat, tapi kami tidak akan menyebutkan itu internal kami. Pada akhirnya kami akan sebuah konsolidasi tersendiri ya. Jadi konflik itu adalah radikalisme itu menabrak budaya-budaya kita, tradisi kita. Jadi mereka seolah-olah mereka yang benar. Nah itu sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Terekam dalam video amatir warga, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Sumbersari, Jember, mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan beberapa bangunan rusak. Bahkan kanopi garasi kendaraan dinas di Satlantas Polres Jember juga ambruk hingga menimpa 2 kendaraan roda 4 yang terparkir. Menurut Kaurmintu Satlantas Polres Jember, Ibda Vitasari, hujan angin itu terjadi antara jam 14.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menghimbau kepada para pengendara untuk lebih berhati-hati dan berhenti sejenak di tempat yang aman jika terjadi hujan deras disertai angin kencang, karena sering terjadi pohon tumbang. Ya, tadi kira-kira pukul 15.30 terjadi hujan deras dan angin kencang hingga mengakibatkan garasi kanopi dari garasi kendaraan roda 4 kendaraan dinas di kantor Satlantas Polres Jember rusak. Itu berapa mobil yang kena? Yang terkena ada 2 mobil dinas. Nah, sekarang sudah dievakuasi dan sudah diamankan. Jadi kami himbau kepada pengendara yang sedang berlalu lintas di jalan raya, apabila Anda berkendara pada saat hujan deras, setidaknya untuk berhenti dulu. Nanti sekitar hujan sudah reda, silakan untuk berlintas di jalan raya sehingga aman, karena banyak pohon tumbang ya saat ini. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Selama ini ujian nasional menjadi tolak ukur dalam menentukan ranking sekolah dari tingkat kabupaten hingga nasional. Sehingga semua sekolah berlomba-lomba mendapatkan nilai ujian nasional yang terbaik. Namun di sisi lain PGRI Jember menemukan fakta bahwa mayoritas sekolah merasa terbebani karena harus meluluskan semua siswanya. Sehingga diduga sejumlah sekolah menggunakan segala cara untuk meluluskan muridnya. Salah satu cara dengan memberikan kunci jawaban kepada murid. Menurut Ketua PGRI Jember Supriyono, hal itu menjadi beban bagi para guru dan murid. Apalagi ujian nasional tidak bisa mengukur sejauh mana karakter dan akhlak murid bisa terbentuk. Sehingga harus ada kajian baru untuk mengukur tingkat kecerdasan dan perilaku murid tersebut. Sementara pendidikan itu tidak kita lihat hanya diwujudkan nilai 10 bahasa Indonesia, nilai 10 matematika, tidak itu. Karena pendidikan ini adalah penyempurnaan dari pribadi masing-masing anak didik
ya sesuai dengan bakat yang dimiliki, bagaimana kemampuan pengetahuannya bagus, keterampilannya oke, sikapnya oke. Ini yang ingin dicapai di dalam pendidikan, tidak hanya sekedar pengetahuannya bagus tapi tidak jujur, pengetahuannya bagus tapi culas. Maka dengan ujian nasional itu karakter tidak bisa diukur. Ya tahu, karakter tidak bisa diukur, perilaku tidak bisa diukur. Makanya dengan UNAS ini dihapus, untuk BGRI sebagai organisasi profesi di Kabupaten Jember, kita mendukung langkah ini, tetapi tidak mendukung penuh, tetapi harus ada artinya begini, misalnya ada ujian, itu tidak ujian untuk menentukan atau menjustifikasi siswa ini bodoh, siswa ini tidak berhasil, siswa ini pandai, siswa ini jenius, tidak. Tetapi ujian ini hanya dalam rangka mengetahui sejauh mana gitu ya program-program yang ditetapkan di dalam kurikulum dapat dicapai, hanya gitu. Sebelumnya telah diberitakan di sejumlah media, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim merencanakan penghapusan ujian nasional. Hal itu disampaikan saat rapat bersama Komisi 10 DPR RI pekan lalu. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Setelah proses renovasi atap gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Keting, Kecamatan Jombang, Jember roboh. Ambrolnya atap gedung tersebut diduga karena bahan galvalum yang digunakan tidak sesuai bestek, sehingga tak mampu menahan beban genteng yang terlalu berat. Beruntung saat kejadian tidak ada proses belajar mengajar, sehingga tidak ada korban, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Keting, gedung yang ambrol tersebut baru selesai renovasi belum genap 1 bulan yang dikerjakan oleh CVS Mitra Utama. Pukul 7.15. Pak, kondisi waktu itu murid sedang di ruangan atau di luar, Pak? Murid di luar kelas. Pak, ini bangunan tahun berapa sih, Pak? Bangunan tahun 2019. Pak, bangunan ini seharusnya terakhir diselesai kapan, Pak? Harusnya tanggal sekarang, Pak, 14 Desember 2019. Ditempati mulai kapan ini, Pak? Lah, ditempati ini belum ada penyerahan, Pak. Belum ada penyerahan? Iya. Tapi sudah ditempati murid-murid ya, Pak ya? Terlihat dari tasnya tadi di dalam? Situasi untuk semesteran, Pak. Berarti sudah ditempati, Pak ya? Untuk semesteran tadi, hanya untuk semesteran itu tadi. Pak, langkah selanjutnya dari pihak sekolah apakah yang akan dilakukan ini? Sudah melaporkan ke Polsek, Pak, Kecamatan Jombang, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Sementara ini robohnya atap bangunan tersebut telah dilaporkan kepada pihak terkait dan saat ini lokasi gedung sekolah yang roboh dipasang garis polisi guna kepentingan pihak kepolisian. Dari Jombang, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bahkan Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan sejak awal alotnya pembahasan RAPBD 2020, PKB sudah bersikap tegas untuk melakukan hak interpelasi dan lanjut ke hak angket. Namun sikap ini juga harus didukung oleh fraksi lainnya yang ada di DPRD Jember. Jika kesepakatan antar fraksi sudah terbentuk, maka bisa segera dilakukan hak DPRD untuk melakukan interpelasi terhadap Bupati Jember Faidah. Kalau PKB kan sejak awal sudah sangat jelas, kita akan menjadi partai yang betul-betul mengkritisi kebijakan pemerintah yang betul tidak pro masyarakat dan rakyat. Apabila kebijakan pemerintah itu telah menyalahi aturan yang kemarin dengan ditindaklanjutinya dengan surat dari Mendagri maupun gubernur, sudah, kalau itu sudah menjadi keinginan masyarakat, ya kita siap, PKB selalu siap. PKB selalu siap ya? Selalu siap, apapun, mau interpelasi monggo, mau angket monggo, atau nggak menyatakan pendapat. Oh itu sudah perintah kemarin dari DPW maupun DPW. Ya nanti kita ketemu komunikasi lah sama pimpinan-pimpinan partai yang lain. Bagaimana sih menyelesaikan permasalahan Jember? Masa Jember akan tiap tahun selalu seperti ini? Kan aneh, ini kan rutinitas yang jelek. Kenapa selalu terus menjadi rutinitas yang jelek? Harusnya tiap tahun berkembang menjadi baik.
Senada dengan PKB, Ketua DPC Gerindra HM Satib juga mengatakan bahwa Gerindra siap melakukan hak interpelasi karena hal itu adalah salah satu cara untuk bertanya langsung kepada Bupati Jember. Apalagi APBD itu menyangkut nasib seluruh masyarakat Jember, sehingga sebagai wakil rakyat, fraksi di DPRD harus memperjuangkan hak rakyatnya. Saya sebagai ketua partai Gerindra, di mana Gerindra di situ punya fraksi bersama dua partai yang lain, fraksi. Ketika di sini ada persoalan kaitannya antara eksekutif dan legislatif, maka saya meminta pada fraksi untuk menanyakan persoalan itu ke Bupati. Nah, sekarang menanyakan ini, hak bertanya Dewan itu kan bernama interpelasi, maka DPR harus menggunakan hak itu. Kecuali kalau Forpimda yang sudah ada ini dimanfaatkan oleh Bupati untuk komunikasi, ya mungkin interpelasi tidak sampai terjadi. Tapi kan ini akibat Forpimda tidak pernah dijalankan, sehingga komunikasi antara DPR dengan eksekutif ada satu jalan buntu. Jadi siap untuk fraksi dari Gerindra untuk mempertanyakan itu? Gerindra selalu siap sejak awal itu untuk menanyakan masalah itu. Sebelumnya, sesuai dengan arahan Mendagri Gubernur Jawa Timur juga meminta Bupati Jember Faida agar segera mencabut Perda SOTK karena kebijakan yang tidak sesuai dinilai akan berdampak pada kinerja birokrasi yang ada, sehingga fungsi kerja masing-masing OPD akan tumpang tindih. Sayangnya, Bupati dan jajaran eksekutif lainnya tidak hadir dalam dialog publik yang digelar oleh Universitas Jember dan PWI Jember, padahal masyarakat sangat membutuhkan klarifikasi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Metodenya sama persis, tapi yang ini gugur, yang ini menang. Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan banyak terjadinya kejanggalan yang dilaporkan oleh masyarakat dalam penentuan pemenang proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Oleh sebab itu, para pimpinan DPRD Jember sangat menyambut baik ide pembentukan pansus yang diusulkan oleh Komisi C, di mana pansus ini nantinya akan dibahas oleh pimpinan, kemudian akan dilakukan rapat penetapan dan nantinya fraksi akan mendelegasikan anggotanya untuk menjadi bagian dari pansus yang selanjutnya akan diparipurnakan. Selanjutnya, pansus tersebut juga akan melibatkan pihak Polres dan Kejaksaan Negeri Jember, karena nantinya pansus akan memberikan data tambahan sehingga persoalan proyek di Jember segera diusut tuntas. Kabupaten Jember ini kami Komisi C mengusulkan untuk pansus khusus yang akan menangani pengadaan barang dan jasa tersebut. Kami ingin tahu sejauh mana Pemkab ini betul-betul menerapkan slogan Bupati yang tegak lurus dan 3B seperti itu. Kami nanti juga akan di dalam pansus kami juga akan mengundang APH, dalam hal ini Kejaksaan dan Polres Jember, untuk kita berikan ya mungkin referensi-referensi dan rekomendasi agar penanganan persoalan yang ada di Kabupaten Jember ini tidak terkesan berhenti. Kami mendukung aparat penegak hukum untuk menangani kejadian-kejadian dan perkara itu secara serius. Sebelumnya, sejumlah rekanan mengadu ke Komisi A dan Komisi C atas sejumlah kejanggalan proses tender lelang Pemkab Jember. Soalnya kan ya kita itu sebagai CV kecil sekarang gitu ya, kita kan juga mengeluarkan uang untuk bikin dokumen ini, sertifikat ini kan juga kecil. Lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali. Nah, itu di proyek Cipta Karya saja atau di OPD lain juga untuk melangnya itu? Ya banyak kan di Cipta Karya sih. Kebanyakan di Cipta Karya. Ya, sebenarnya di Cipta Karya. Dan itu sama Mas, problemnya jenengan sudah tahu. Iya, kebanyakan sudah tahu dan itu sudah rahasia umum. Silakan sampai cek kalau ini ada yang lihat ya, silakan kalau ada apa sampai tanya lah ke masyarakat. Ini yang menang ini siapa yang masuk. Nantinya itu aja sih Mas. Ya, itu dicek sendiri sama dari Seda Pembangunan, dicek lengkap, ada semua, memenuhi semua. Kita ada pengalaman 1,6 M, kita KD-nya memenuhi, SIUP-nya kecil juga memenuhi. Tapi konfirmasinya seperti apa? Konfirmasinya itu yang undang sistem kembali ke sistemnya itu di ULP Jember
atau seperti apa? Kalau inputnya mungkin di OLP Jember, tapi itunya tetap balik ke sikap balik ke pusat Jakarta katanya. Oh, artinya menyerahkan kembali ke sistem ya? Sistem, iya. Tidak, alasannya tidak. Jawabannya sistem. Alasannya tidak mengetahui gitu ya. Iya. Nah, tapi pengalaman dari Masnya sendiri nih, biasanya kalau tender cepat itu bisa ikut nggak? Tender cepat kalau Jember baru sekarang ini. Oh, sebelum-sebelumnya nggak pernah ya? Sebelumnya nggak pernah. Alasannya kan karena waktunya mepet. Tapi itu lelang ulang. Lelang sebelumnya nggak ada. Di bagian konstruksi ada lelang ulang juga, pemeliharaan berkala jalan. Itu waktunya malah lebih mepet lagi daripada pengadaan. Tapi tetap tendernya yang dipakai bukan tender cepat, tender biasa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kita memeriksa apakah benar-benar. Ini buat satu paket ya, satu paket. Pembuatan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR membutuhkan bahan baku akar putri malu 1 ons, terasi 2 ons, gula pasir 4 ons, katul 1 kg, air 10 liter, dan micin 1 ons. Pertama, bahan akar putri malu direndam dengan air matang selama 2-4 hari. Kemudian bahan yang lain direbus selama 30 menit. Lalu didinginkan dan dicampur dengan rendaman akar putri malu. Setelah bahan tersebut jadi, dilanjutkan fermentasi selama 15 hari dengan menghasilkan 11 liter untuk kebutuhan 0,2 hektar dengan digunakan selama 2 hingga 3 minggu sekali. Proses pembuatan PGPR tersebut hanya menghabiskan biaya Rp30.000 saja per satu paket sehingga lebih hemat. Sedangkan untuk pembuatan pupuk organik plus dengan bahan baku pupuk kandang 1 ton, arang sekam 10 sak, katul 50 kilo, trichoderma 2 liter, PF 2 liter, PGPR 10 liter. Setelah bahan tersebut dicampur dan diaduk, dilanjutkan dengan fermentasi selama 10 hingga 11 hari. Untuk kebutuhan 0,2 hektar dengan biaya yang harus dikeluarkan Rp600.000. Bahan tersebut cukup digunakan 1 kali pemakaian selama musim tanam hingga panen. Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Jadi mungkin secara teoritis itu sejenis bakteri, ya bakteri baik. Jadi nanti mungkin mekanismenya setelah pembuatan PGPR tersebut akan diaplikasikan melalui tanah. Nah, nanti di dalam tanah itu akan mengandung bahan-bahan baik yang membantu tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya, seperti itu. Sebenarnya untuk kunjungan lapang ke sini kami 2 kali. Cuman kunjungan pertama kami ke sini itu pembuatan perbanyakan refugia, penanaman refugia. Cuman kedua kalinya baru ini kita melihat langsung cara pembuatan APH khususnya dari PGPR dan pembuatan kompos dari arang sekam tadi. Bakterinya itu hidup terus setelah ini butuh cuma 15 hari dan hasilnya ini tadi kurang lebih 11 liter dari 1 paket itu tadi. Fungsinya yang pertama memang dia sebagai fertilizer, sebagai pupuk hayati. Dia memang sebagai pupuk, menyediakan pupuk untuk tanaman yang semua tanaman. Terus yang kedua dia sebagai stimulan. Dia sebagai stimulan karena stimulan ini sebagai ZPT atau hormon. Yang ketiga sebagai protektan, jika sebagai pupuk pestisida hayati. Ya. Jadi kosnya untuk pelaksanaan di lapangan memang kosnya lebih murah daripada dengan penggunaan pupuk-pupuk yang lain, pupuk kimia terutama. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.